Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Buat langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita semua beribu-ribu nikmat. Di antara beribu-ribu nikmat ada dua nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tapi ada satu nikmat yang terlebih besar, yaitu nikmat kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita semua sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berkumpul pada malam yang sangat berbahagia ini. Dan yang mana oleh Allah yang telah memandang kita pada malam ini dengan pandangan rahmat, pandangan pengampunan, dan dengan pandangan makzirahnya Allah. Salawat beriringi salam, marilah kita sama-sama sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya demi untuk mempertegakkan agama Allah, yakni agama Islam rahmatan lil alamin, dan untuk mengambil kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan salat pula kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Dan salawat pula tersambung kepada seluruh para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, yang muktabar jadi dampu penerang bagi kita umat Islam. Ta'zim penghormatan al-fakir kepada abati beserta keluarga. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ta'zim penghormatan al-fakir kepada seluruh dewan guru, baik guru mengajar malam ataupun siang. Dan ta'zim penghormatan al-fakir kepada seluruh dewan juri yang telah menilaikan kita dengan sebenar-benarnya. Wabil khusus kepada seluruh santri yang masih bernaung di bawah panji Dayah Madinatul Diniyah Babus Sa'adah. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Setiap yang awal pasti ada akhir. Setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Setiap yang datang, pasti akan kembali pergi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, pasti akan merasakan kematian. Oleh karena demikian, izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan satu syarahan singkat yang berjudul Gambaran Kematian sebagai Pelajaran bagi Orang yang Hidup. Manakala hidup adalah sebuah perjalanan, maka mati adalah sebuah tujuan. Kalau tujuan kita hidup hanyalah untuk mati, maka apa yang kita persiapkan untuk kita yang menghadapi mati? Kalau hanya sekadar harta, maka persiapan karunlah yang paling mantap.
Kalau hanya sekadar jabatan, maka persiapan Fir'aunlah yang paling bagus. Akan tetapi Qarun dan Fir'aun mati dalam laknat Allah. Na'udzubillahi min zalik. Namun apa yang kita persiapkan untuk kita yang menghadapi mati? Tak lain dan tak bukan melainkan 3 perkara. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min 3." Apabila mati anak Adam, terpotongkan amalnya terkecuali dengan 3 perkara. Yang pertama adalah as-sadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Dan yang kedua adalah wa ilmu yantafi'a bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Apabila 3 perkara tersebut sudah kita mempersiapkan dengan baik, maka tatkala mati menjemput, insya-Allah kita akan siap untuk menghadapinya. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Idza mata ibnu Adam, idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sudah sampai, wala yasta'khiruna sa'ata, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak dapat memajukan. Berapa banyak orang yang divonis mati tidak mati kata Allah, tapi berapa banyak orang yang disangkakan tidak akan mati, akan kekal abadi. Ainama takunu, dimanapun engkau berada, yudrikumul maut, kematian akan datang. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun engkau buat kotak kayu yang besar, engkau masuk ke dalamnya, engkau kunci rapat, engkau berharap kau terselamat dari kematian tersebut. Akhirnya datang malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita dari ujung kaki sampai ke lutut, dari lutut sampai ke pusat, dari pusat sampai ke tenggorokan. Maka disitulah Allah menampakkan amalan-amalan yang soleh. Apabila yang kita kerjakan di dunia ini hanyalah amalan-amalan yang buruk, apabila yang kita kerjakan di dunia ini hanyalah amalan-amalan yang soleh, maka yang nampak adalah malaikat Jibril yang sembari melentangkan sayap kanannya, yang di sayapnya nampak satu kebun, yaitu kebun daripada kebun syurga. Kita terus melihat kepada kebun syurga tersebut, melihat dan melihat sampai-sampai kita lupa kepada orang tua, kita lupa kepada istri, dan kita lupa kepada anak. Kenapa? Dikarenakan saking rindunya kita ingin bertemu dengan kebun syurga tersebut. Dan apabila yang kita kerjakan di dunia ini hanyalah amalan-amalan yang buruk, maka yang nampak adalah malaikat Jibril yang sembari melentangkan sayap kirinya, yang di sayapnya nampak satu lubang, yaitu lubang daripada lubang neraka. Kita terus melihat kepada lubang neraka tersebut, melihat dan melihat, sampai-sampai kita lupa kepada orang tua, kita lupa kepada istri, dan kita lupa kepada anak. Dikarenakan saking takutnya kita melihat kepada lubang neraka tersebut. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Manakala esok pintu tidak bisa diketuk lagi, istri bolak-balik membangunkan kita, tetapi kita tidak terjaga. Dan dipegang pada pipi, pipi pun sudah sejuk macam es batu. Dan dipegang pada jantung, jantung pun tidak berdetak lagi. Maka disitulah roh berpisah dengan jasad. Jasad pun berpisah dengan dunia. Maka disitulah langit akan menyeru kepada kita dengan 3 seruan. Seruan yang pertama adalah, ya ibnu Adam, aini lisanukal fasi'u ma askataka. Hai anak Adam, kemana engkau bawa lisanmu yang fasih?
Kenapa sekarang engkau tidak bisa berbicara? Kenapa satu patah kata pun engkau tidak bisa mengeluarkan dari mulutmu? Yang dulunya engkau mencaci orang lain, yang dulunya engkau membicarakan keburukan orang lain. Kemudian langit akan menyeru kepada kita dengan seruan yang kedua. Hai anak Adam, aini badanukal qawiyyu ma ad'afaka. Hai anak Adam, kemana engkau bawa badanmu yang kuat? Yang dulunya engkau berlari ke sana kemari, yang dulunya engkau bekerja dari pagi hingga sore. Tapi kenapa sekarang engkau tidak bisa bergeraknya lagi? Kenapa sekarang engkau tidak bisa mengangkatnya lagi? Kemudian langit akan menyeru kepada kita dengan seruan yang terakhir. Ya ibnu Adam, wa aina ahibbauka ma auhashaka. Hai anak Adam, kemana engkau bawa orang yang engkau cintai? Kemana engkau bawa orang yang engkau sayangi? Yang dulunya engkau habis-habisan karena mereka. Engkau bekerja dari pagi hingga sore karena mereka. Sampai-sampai engkau meninggalkan salat. Sampai-sampai engkau meninggalkan puasa. Tapi kenapa sekarang orang yang engkau cintai tidak bisa menjengukmu? Kenapa sekarang orang yang engkau cintai tidak bisa menemanimu sampai ke dalam kuburmu? Setelah kita mendengar 3 seruan tersebut, maka apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan hanyalah penyesalan tiada arti dan tanpa makna. Andai kata kita meminta kepada Allah, Ya Allah, berikan aku hidup sehari lagi, agar aku beribadah kepadamu sehari semalam. Itu semua sudah terlambat. Sesungguh benar kata pepatah, penyesalan hanyalah datang terlambat. Hanya demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jadi yang bisa kita ambil kesimpulan dari syarahan singkat tadi ialah setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amaluhu illa min 3." Apabila mati anak Adam terpotongkan amalnya terkecuali dengan 3 perkara. Yang pertama adalah as-shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Dan yang kedua adalah wa ilmu yantafi'a bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang terakhir adalah wa waladun salihun yad'u lahu. Apabila 3 perkara tersebut sudah kita mempersiapkan dengan baik, maka tatkala mati menjemput, insyaallah kita akan siap untuk menghadapinya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bukan karena khutbah Jumat, karena kita tidak pernah datang ke masjid, bukan karena pengajian, karena engkau tidak suka kepada ulama. Tapi Allah nasihati kita dengan mati bapakmu, dengan mati ibumu. Kau lihat mereka terbujur kaku, tapi ternyata engkau tidak bisa ambil pelajaran. Wa kafa bil mauti yu'adhan. Kematian menjadi sebuah nasihat. Nasihat yang tak berbunyi, nasihat yang tak bersuara, nasihat yang tak berpenta dan tak berpena. Nasihat diam 1000 bahasa. Tapi sekarang kau tidak bisa ambil pelajaran. Sungguh benar kata pepatah Arab, yang celaka bukan orang miskin, yang celaka bukan orang susah, yang celaka bukan orang kaya, tetapi celaka bagi mereka-mereka yang tidak mengambil dari sebuah kematian. Hanya demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalam.